Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fahayakumullahu jami'an ayyuha al-ustadzat al-karimah. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الصحة والعافية دائما حتى نستطيع أن نأخذ كل الفضائل الموجودة في هذا الشهر المبارك. طيب. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tajwid, ya. Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu beberapa sifat huruf. Ya, kita udah ambil 1 sampai dengan 7. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang ke-8, ya. Yang ke-8, buka bukunya di halaman ke-42. Baik. Telah kita ketahui bahwa sifat merupakan sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain, ya. Dan sesuatu pasti memiliki sifat. Setiap benda pasti memiliki sifat. Bahkan huruf pun juga memiliki sifat. Yang paling minimal satu huruf punya 5 sifat. Baik. Perhatikan Ats-Tsamin yang ke-8, ya, halaman ke-42. Baik. Yang ke-8 al-itbaq. Sifat itbaq. Ini sifat yang ke-8. Lugotan secara bahasa al-ilsaqu wal iltisaq, melekat, ya. Secara bahasa al-ilsaq atau al-iltisaq artinya melekat. Secara istilah wastilahan iltisaqul lisani, melekatnya lidah, ma'a ma yuhadhihi minal hanakil a'la, ya. Lidah melekat terhadap atau dengan apa yang sejajar dengannya di sebelah atas dari langit-langit atau langit-langit bagian atas. Indan nutqi bil harfi, ketika melafazkan huruf. Atau ini definisi lain dari itbaq, huwa dia talaqi ta'ifatil lisan, bertemunya ataupun melekatnya keliling atau bagian dari lidah. Dalam kurung saya tulis walaisa kulluhu, bukan semua bagian lidah, tapi hanya bagian, ya, bagian daripada lidah. Wal hanak al-a'la, dengan langit-langit sebelah atas. Indan nutqi bil harfi, ketika melafazkan huruf. Wa hurufuhu arba'a, ya. Dalam sifat ini ada huruf itbaq ini ada 4. As-sadu wad-dadu wat-ta'u wadh-dha. So, do, to, dan dho. Inilah sifat huruf itbaq. Baik. Lawan daripada itbaq adalah infitah, ya. Infitah, ya. Kalau tadi lidah nempel, kalau infitah lidah tidak nempel atau terpisah. Baik. At-tasi, sifat yang ke-9 al-infitah. Sifat infitah. Lugotan secara bahasa al-iftiraq, terpisah, tidak nempel, tidak melekat. Wastilahan secara istilah iftiraqul lisani, terpisahnya, ya, lidah anil hanakil a'la, dari langit-langit yang di bagian atas, hatta yakhrujar rihu min bainiha, sehingga ada keluar angin, ya, udara dari di antara keduanya. Indan nutqi bil harfi, ya, ketika melafazkan huruf. Wa hurufuhu 25, hurufnya ada 25. Wahia, dan dia, ma'ada, selain huruful itbaq, ma'ada hurufil itbaq, selain daripada huruf itbaq, maka tergolong
dalam huruf infitah. Jadi kalau itbaq itu lidahnya nempel ataupun sebagian daripada lidah. Kalau infitah lidah terpisah dari langit-langit. Inilah sifat itbaq dan infitah. Baik. Sekarang yang ke-10 al-ashir, yang ke-10 ada sifat al-idlaq. Idlaq. Lugotan secara bahasa as-sur'ah. As-sur'ah itu artinya cepat, ya. Sur'ah itu artinya cepat. Wastilahan secara istilah sur'atu an-nutqi bil harfi. Cepatnya mengucapkan, melafazkan suatu huruf. Kenapa? Li khurujihi min dzalkil lisan, karena tempat keluar huruf itu ada di ujung lidah. Ai tarafuhu, yakni ujungnya. Atau minasyafataini, atau tempat keluarnya dari kedua bibir. Jadi ujung lidah sama kedua bibir ini kan paling depan. Jadi untuk keluar tuh paling cepat. Ya. Kalami seperti lam, warro dan ro, nun wan nun, wa ba'duha minasyafataini, sebagiannya dari dua bibir, kalfa wal ya wal mim. Wa yajma'u hadhil huruf, wa yujma'u hadhil huruf, huruf-huruf ini terhimpun dalam suatu kalimat farra min lubbin, ya. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Huruf-huruf ini posisinya di depan ataupun di lidah dan di ujung lidah. Ketika keluar itu cepat. Kenapa? Posisinya dekat dengan pintu gerbang sini mulut. Ya. Wal baqi lididdihi wa huwa al ismat. Selain daripada huruf ini termasuk ismat. Jadi ada huruf yang keluar dari mulut itu cepat karena posisinya di ujung lidah atau di bibir. Beda dengan huruf yang di tenggorokan. Ya. Kalau di tenggorokan dia butuh waktu untuk keluar. Ya. Kalau di ujung lidah pastinya cepat, ya. Beda antara orang yang berdiri di dekat pintu sama orang yang berdiri di tengah ruangan. Kalau keluar pintu, cepat yang mana? Pasti cepat keluar orang yang berada di dekat pintu. Karena kenapa? Posisinya dekat dengan pintu. Ya, seperti inilah huruf-huruf idlaq itu posisinya di dekat dengan tempat keluar, dekat dengan mulut kita ini, ya, ujung, jadi cepat. Beda dengan hal, ya, yang agak jauh. Baik. Al-hadi asyar, yang ke-11 al-ismat. Lugotan secara bahasa al-man'u, menahan atau diam gitu, ya. Wastilahan secara istilah thaqlu nutqi bil harfi. Ada kesulitan ketika melafazkan huruf libu'dihi an dzalkil lisan, karena posisinya jauh dari ujung lidah. Misalkan di tenggorokan ini misalkan. Wasyafataini, juga jauh dari lidah, jauh dari kedua bibir. Wa huruful ismati 23, huruf ismat itu ada 23. Wa summiyat hadhil huruf musmata, huruf-huruf ini disebut dengan huruf musmata. Kesimpulannya, huruf ismat ketika ingin keluar dari tempatnya butuh waktu. Kalau huruf idlaq cepat, ya lebih cepat. Karena kenapa? Posisinya udah memang di ujung lidah. Beda antara huruf yang posisinya di ujung lidah sama huruf yang di tenggorokan, pastinya cepat atau mudah keluar yang di ujung lidah. Seperti itu. Ats-tsani asyar, yang ke-12 as-sofir, sifat as-sofir. Halaman berikutnya, as-sofir lugotan, sofir dari secara bahasa as-sautu az-zaid, suara tambahan. Au sautu ta'ir, atau suara burung. Jadi ada jenis burung yang disebut atau yang diambillah dari suara tersebut nama as-sofir. Ataupun dari segi bahasa juga, sofir itu kalau misalkan kita melihat dalam beberapa pertandingan, ada sepak bola dan lain sebagainya, ada alat peluit, ya, yang digunakan wasit, itu bahasa Arabnya namanya as-sofir, ya. Ada suara kayak suara siulan gitu. Itu namanya as-sofir. Ini dari segi bahasa. Wastilahan, dari segi istilah, sautun, suara, yushbihu sautat ta'iri, yang menyerupai suara burung, yashabu an-nutqu bil harfi, yang ada ketika melafazkan huruf.
Au definisi lainnya, sautun zaidun yakhruju minasyafataini. Suara tambahan yang keluar dari bibir, yusahibu ahrufahu ats-tsalatsa. Yang mana suara ini ada ketika ada 3 huruf yang keluar. Wahia as-sadu was-sin waz-zai. Huruf sod, huruf sin dan huruf zai ya. As as as, kemudian az, seperti ada suara kayak seperti siulan seperti itu. Itulah suara itulah namanya as-safir. Ya, hurufnya ada 3. So, sin dan zai. Disingkat jadi siz. Baik, yang ke-13. Sifat yang ke-13, al-qalqalah. Secara bahasa al-idtirabu wa tahrik. Goncangan atau getaran. Wastilahan, secara istilah, idtirabun, goncangan, getaran, fil makhraji, di tempat keluar, indan nutki bil harfi, ketika melafazkan huruf. Jadi goncangan yang ada ketika mengeluarkan, atau getaran yang ada ketika mengeluarkan atau melafazkan huruf. Wa hurufuha khamsatun, hurufnya ada 5, majmu'atun fi qawlihi, terhimpun dalam sebuah kalimat, qutbu jiddin, ya, atau mungkin kita baju di toko ya. Jadi ada aqo, ato, ada pantulannya, itulah disebut qalqalah. Wal qalqalatu fil harfis sakin, dan qalqalah di huruf yang berharokat sukun, sautun mustaqillun, dia adalah suara tersendiri. Artinya qalqalah itu suara tersendiri. Laisa bil fathah, bukan fathah, wala bid dhamma, bukan juga dhamma, wala bil kasra, bukan juga kasra. Wala yata'athar bil harakati allati qablahu, tidak terpengaruh dengan huruf apapun yang ada di belakangnya. Intinya qalqalah ya suara sendiri, suara tersendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari bahwa ketika huruf qaf dan ta, jadi suaranya itu seperti huruf o, aqo, ato. Ketika huruf ba, jim dan dal, hurufnya cenderung ke ad, ab. Udah, suaranya seperti itu. Mau huruf apapun belakangnya tidak terpengaruh. Jadi ini salah satu pendapat, tapi ada pendapat yang lain yang tidak saya masukkan di sini. Ada yang mengatakan dia ada kaitannya dengan huruf belakangnya. Kalau belakangnya itu huruf berharokat fathah, maka dia cenderung ke harokat fathah. Itu pendapat lain, tapi saya nggak masukkan di sini. Saya cenderung kepada satu pendapat ini saja, yang mana huruf to dan huruf qaf seperti o, dan huruf ba, huruf jim, huruf dal seperti e. Apapun huruf di belakangnya dia tidak terpengaruh. Baik. Wa hadhil ahwalu thalatha majmu'atun fi qawlihi ta'ala, dan keadaan yang 3 ini terhimpun dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya qalqalah di belakangnya ada huruf, ada yang berharokat kasroh, ada yang berharokat dhamma, ada yang berharokat fathah. Ada terhimpun di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi maq'adi. Maqo sebelumnya berharokat fathah. Fi maq'adi sidqin, sidqin sebelumnya berharokat kasrah. Inda malikim muqtadir, sebelumnya berharokat dhamma. Muqa, ya, miko, mako. Mau apapun sebelumnya, kalau dia qaf ya cenderung ke o. Sama seperti dal, mau apapun huruf sebelumnya, ketika dia huruf dal maka cenderung ke e. Ya, seperti itu. Baik. Aqsamul qalqalah, ada beberapa jenis qalqalah. Ada beberapa jenis qalqalah. Baik. Qalqalatun kubra. Ada qalqalah kubra. Kapan disebut qalqalah kubra? Idza kana harful qalqalati, ketika huruf qalqalah musyaddada, ada tasydidnya. Fi akhiril kalimati, dan dia berada di ujung kalimat, al-mauqufu 'alaiha, dan kita berhenti di tempat itu. Artinya huruf qalqalah yang bertasydid dan kita berhenti di situ, itulah qalqalah kubra. Contoh, nahwu al-hajj, kalimat al-hajj. Fi qawlihi, dalam firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah,
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi cara membacanya ditahan sedikit. Bukan wal hajj, wal hajj, wal hajj, wal hajj. Yang pertama jim, huruf qalqalah di akhir kalimat, dan kita berhenti di huruf ini, di kalimat ini. Kalau kita lanjut nggak berhenti di sini, maka namanya bukan qalqalah kubro lagi. Ya, baik. Wal haqqu, dan huruf dan kalimat haq fi qaulihi ta'ala qalul ana ji'ta bil haqq. Haqq. Jadi bukan haqq. Jadi yang pertama huruf qalqalah, kemudian dia ada di ujung kalimat dan kita berhenti di sini. Inilah namanya qalqalah kubra, atau di surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kalau misalkan huruf seperti ini, huruf qalqalah di ujung kalimat kita berhenti, namun dia tidak bertasydid, tidak ada tasydidnya, maka namanya qalqalah wusta, pertengahan. Baik, bawahnya qalqalah wusta. Idza kana harful qalqalati sakinan, ketika huruf qalqalah itu berharokat sukun, fi akhiril kalimati, di ujung kalimat, al mauqufu 'alaiha, yang kita berhenti di situ, walam yakun musyaddada, tapi tidak memiliki tasydid. Contoh, al falaq, kalimat al falaq fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bukan falaq. Kenapa? Nggak ada tasydidnya. Inilah disebut qalqalah wusta. Nahwu dan contoh lain qarib, ahad, muhit. Baik, sekarang qalqalah sugro. Ya, kesimpulannya qalqalah sugro itu qalqalah, huruf qalqalah ya, yang berharokat sukun dan kita tidak berhenti. Artinya berada di tengah kalimat. Ya. Idza kana harful qalqalati sakinan, ketika ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, fi wasatil kalimah, di tengah kalimat, au fi akhiril kalimah, atau berada di ujung kalimat, ghairi mauqufin alaihi, tapi kita tidak berhenti di situ. Nahwu contoh afatatu mauna, afatatu to qalqalah tapi ada di tengah kalimat. Wasidqim muqtadil. Yang penting kalau kita berhenti ya maka dia termasuk qalqalah wusta, kalau tidak berhenti qalqalah sugro ya. Dan ini contohnya seperti tadi fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ini contoh qalqalah sugro semua ini. Wa kadzalika mithlu fastajabna wa yad'una astajib lakum ya, semua ini qalqalah sugro, dan ini yang paling banyak di Al-Qur'an. Baik. 36. Cukup. Lanjut, Ar-Rabi Asyar yang ke-14. Sifat yang ke-14 al-lin. Namanya sifat al-lin. Lin secara bahasa diddu al-khusyunah, lawan dari kata khusyunah. Kalau khusyunah itu kasar, keras. Kalau lin itu lembut, ya, lembut. Wastilahan, secara istilah, ikhrajul harfi, mengeluarkan huruf fi linin, dengan lembut. Wa adamil kulfa, dan tidak ada kesulitan. Ya, ketika mengeluarkan huruf itu lembut, mudah, santai, nggak ada keberatan dan kesulitan. Wa hurufuhu ithnani, hurufnya ada dua, al-wawu wal ya, huruf waw dan huruf ya as-sakinatani yang berharokat sukun, al-maftuhu ma qablaha, dengan syarat huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh khaufun, maka di sini namanya mad layyin, khauf. Bait kalau berhenti juga namanya mad arid lis sukun. Oleh karena itu saya pernah sampaikan bahwa huruf waw dan huruf ya bisa jadi 3 nama. Kadang dia disebut huruf waw ketika dia berharokat fathah, kasroh, dhamma, dan dia dikatakan sebagai huruf mad ketika dia berharokat sukun dan sebelum huruf waw itu berharokat dhamma dan sebelum huruf ya itu berharokat kasroh. Dan dia dikatakan huruf lin ketika dia berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Oleh karena itu disebutkan bahwa huruf waw dan huruf ya adalah huruf maddun
huruf maddin walinin, huruf mad dan lin. Ya. Kalau secara itlak huruf mad ada 3, waw, ya, alif. Kalau dibilang harfu maddin walinin, ya, huruf mad dan huruf lin, yaitu huruf waw, huruf alif, dan huruf ya. Tapi kalau kalimat lin hanya terfokus 2 huruf saja, alifnya nggak masuk. Ya, baik. Al-khamis asyar, yang ke-15, al-inhiraf. Inhiraf, sifat inhiraf. Lugotan, secara bahasa, al-mailu wal-udulu, condong. Ya, huruf itu condong. Condong kemana? Nanti kita lihat. Wastilahan, secara istilah, mailul harfi ba'da khurujihi ila torfil lisani. Condongnya sebuah huruf setelah keluar dari makhrajnya kemana? Ke ujung lidah. Jadi sebenarnya makhrajnya, ya, ketika dia keluar dari makhrajnya dia agak belok sedikit. Ya. Walahu harfani, dia ada 2 huruf, al-lamu war-ra, huruf lam dan huruf ra. Fal inhirafu sifatun lazima, inhiraf ini adalah sifat yang wajib lahuma, bagi huruf lam dan huruf ra. Linhirafihima, karena keduanya condong, an makhrajihima, dari makhrajnya masing-masing. Ya. Atau melenceng gitu dari makhrajnya, hatta yattasila, sehingga kedua huruf tersebut bersambung bimakhraji ghairihima, dengan makhraj huruf-huruf yang lain. Fallamu, huruf lam, ila nahiyati torfil lisan, cenderung ke ke ujung lidah. Jadi makhraj huruf lam itu sebagaimana yang kita ketahui di tepi ujung lidah, tapi ketika keluar condong ke ujung lidah. Ya. Warra ila dhuhrihi, dan huruf ro itu condong ke punggung lidah. Jadi makhraj huruf ro di ujung lidah tapi condong ke bagian dalam sebelum ujung lidah. Baik, as-sadis asyar, yang ke-16. Ya, yang ke-16. At-takrir. Ya. Secara bahasa lugotan, al-i'adatu wat tikror, pengulangan. Secara istilah, irti'adun. Irti'ad saya tulis dalam bahasa di dalam kurung, intirab, getaran. Irti'adu ra'sil lisani, bergetarnya ujung lidah, indan nutki bil harfi, ketika melafazkan huruf, wahia sifatun lazimatun lirra'i, dan dia adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ra. Taghallaba 'alal lisani indan nutki birra'i, yang mana getaran ini ada di ujung lidah, di lidah ketika melafazkan huruf ra. Walakin yajibu an takuna biqasdin, tapi menggetarkan sifat ini, memunculkan sifat ini harus dengan unsur kesengajaan. Kenapa? Hatta la yatawallad min ra'a, minar ra'at, agar tidak lahir daripada huruf ro, ro'at, ro yang banyak. Bukan ro, bismillahirro, tapi bismillahirro, arwa, bukan arro, itu namanya ro'at. Ro terlalu banyak. Wal ghardu min ma'rifati hadhihi sifati, tujuan mengetahui sifat ini, at-tahaffuz minha, menjaga sifat tersebut, indan nutki birra, ketika melafazkan huruf ro. Qala sahibul Jazariyah, berkata penyusun matan Jazari, wa akhfi takrirun idza tushuddida. Ya. Maka sembunyikanlah getaran huruf ro itu ketika ada tasydidnya. Ya. Wa laisa makna ikhfa'uha i'damuha, bukan berarti makna menyembunyikan itu meniadakan. Ya. Kalau meniadakan hilang getarannya. Ya. I'damuha bil kulliyah, secara keseluruhan, bukan meniadakan secara keseluruhan. Li'anna dzalika yusabbibu hisran fi sauti, karena kalau ditiadakan semuanya maka getarannya tidak ada. Fatakhruju kat-ta'i wa huwa khata, maka kalau seperti itu nanti keluarnya seperti huruf ta, ya. Bukan ra, bukan wa, bukan juga ra, tapi ra. Baik. As-sabi asyar, kita selesaikan ini. Yang ke-17, at-tafasyi, sifat tafasyi.
Lugatan secara bahasa al-intisyar wal ittisa. Intisyar itu meluas, menyebar. Al-ittisa meluas. Istilahan secara istilah intisyarur rihi fil fami. Ya, menyebarnya udara di dalam mulut indan nutki bisyini ketika melafazkan huruf shin. Wa hadhihi sifatu lisyini khassatan, dan sifat ini khusus hanya ada di huruf shin. Wa huwal arjah, dan inilah pendapat yang paling kuat. Wakila, ada pendapat lain, innal fa'a wath-tha'a wad-dada was-sada war-ra'a was-sina tafashshiyan kadzalik. Huruf fa, huruf tha, huruf dha, huruf sa, huruf ra, wa huruf sin, ada yang bilang ini juga termasuk huruf tafashshi. Wal asahhu al-awwal kama taqaddama, tapi pendapat yang paling kuat bahwa huruf sifat tafashshi itu hanya ada di huruf shin. Yang terakhir ats-tsamin asyar, sebagai tambahan. Kita tulis di atas 17 jumlah, tapi di sini kenapa ada 18? Sebenarnya jumlah seperti ini bukan amrun tauqifi, artinya berbeda pendapat juga enggak masalah. La yazidu wa la yanqusul iman, enggak menambah dan mengurangi keimanan. Amrun ijtihadi, hanya ijtihad saja. Baik. Ke-18 al-istitolah. Ini yang terakhir, istitolah. Lugatan secara bahasa al-imtidad, memanjangkan atau panjang. Wastilahan secara istilah imtidadus sauti, panjangnya suara atau memanjangkan suara min awwali ihda hafatai lisan, memanjangkan suara yang dimulai dari awal tepi lidah. Misalkan ini lidah, ini awal tepi, karena tepi panjang dari sini sampai ujung, yang mana ujung di sinilah makhraj huruf lam, ya. Jadi dari sini min awwali ihda hafatai lisan ila akhiriha, akhir sampai di ujung. Au tulul makhraj wa imtidadihi min awwali hafatil lisan ila akhirih, bihaitsu yastawibu al-hanak kulluhu. Wahia sifatud dad al-mu'jamah. Dia adalah khusus sifat dad yang punya titik. Jadi al-mu'jamah itu artinya punya titik atau pakai titik. Lawannya al-muhmalah. Muhmalah itu artinya tidak pakai titik. Kalau as-sa al-muhmalah, kalau ad-dad al-mu'jamah. Jadi istitolah itu memanjangkan atau panjangnya makhraj dari sini sampai ujung. Itulah sifat huruf dad. Oleh karena itu ketika saya mencontohkan, tidak mungkin kita melafazkan huruf dad ad, tapi dia panjang. Ad, ada suara ad, karena memang dari sini sampai sini nempel ya di geraham ya. Ad, bukan ad. Kalau ad cuma ujungnya aja yang nempel. Baik. Kita cukupkan untuk materi sampai di sini. Baik, sebelum kita pindah ke praktik, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Ini diam karena paham atau karena tidak paham atau karena bosan? Bagaimana nih? Ayyuhal ustadzat al-karimah. Baik, sekarang kita pindah ke praktik ya, pindah ke praktik. Baik, silahkan yang pertama tafadhali atas nama Ibu Siti Hafifah. Silahkan. Kita udah sampai untuk akhwat di ayat ke mana ini akhwat? (216) ya, kutiba alaikumul qital. Tafadhal.